Anak ini nih, dia viral di TikTok gara-gara ini. Dia melakukan tes kejujuran kepada salah satu bapak, tapi dia katakan ini tes kejujuran untuk orang NTT dengan meninggalkan handphonenya secara sengaja di salah satu warung, lalu kemudian menuduh bapak sebagai pemilik warung itu adalah orang yang tidak jujur. Kita lihat videonya. Jadi Bang Chris, HP-nya ketinggalan. Di mana Bang? Oke, kita tes kejujuran. Kalau dia nggak jujur, kita gebukin. Ini bener. Kalau dia nggak jujur, bapak itu kalau nggak jujur, kita gebukin, kata dia. Apakah itu bercanda atau serius, kita nggak tahu. HP-nya ketinggalan dari penjara. Kita orang ini jujur. Kita lihat orang NTT itu jujur atau enggak. Ini beneran nih, tes kejujuran. Ya, apa benar ini tes kejujuran? Ya, jawab ya, ini benar tes kejujuran. Artinya memang ini sudah dipersiapkan sebelumnya, sudah disetting untuk meninggalkan handphone itu di warung bapak itu. Kita lihat video ya, panik. Kita lihat apakah bapaknya jujur atau tidak. Kita lihat bapaknya jujur atau tidak. Oke, 5 menit dari sekarang ya. Ini artinya bahwa kalau dia lupa handphone itu memang sudah disengaja. Meskipun begitu dia panik katanya. Karena tidak mungkin toh orang kalau lupa sesuatu barang, dia tunggu 5 menit dulu, baru kemudian dia pergi ambil barang itu. Kalau namanya lupa, begitu dia ingat, pasti dia harus segera kembali ke sana untuk cek apakah barangnya masih ada atau tidak. Nah, dia ini tunggu 5 menit dulu, baru kemudian mereka kembali untuk ngecek apakah handphonenya masih ada atau tidak. Nah, di sini nih, dia mulai pergi ke dia langsung ambil handphonenya itu. Kenapa Bapak nggak panggil kami? Langsung menuduh Bapak itu kenapa nggak panggil kami? Seharusnya orang itu ya, kalau dia lupa secara tidak sengaja barangnya di satu tempat, begitu dia kembali dan lihat barangnya, pasti dia bilang, terima kasih ya, handphone saya masih ada di sini. Untung handphone saya tidak hilang. Lah bocah ini tidak. Begitu nyampe, langsung menghakimi Bapak itu, kenapa nggak panggil kami? Kalau tahu handphone ini ketinggalan, kenapa nggak panggil kami? Dan luar biasanya, dia tidak ada niat sama sekali untuk dengarkan penjelasan Bapak itu. Kenapa dia tidak dipanggil waktu dia pergi meninggalkan handphone. Bapak ini kan lagi jelasin tuh, kenapa dia tidak panggil. Lah anak ini nih, langsung dia muter badan dan pergi. Udah gitu mau ditawarin duit lagi untuk ucapan terima kasih. Nah, tapi Bapak ini kan bukan itu yang diharapkan. Ya. Orang NTT itu setahu saya, kalau tulus ya tulus saja, kalau baik-baik aja. Tidak ada embel-embelnya. Mungkin kalau di tempat lain seperti itu, mungkin kalau saudara-saudara mereka seperti itu, ya mungkin begitu. Tapi saya dengar ya, konten kreator ini, memang kerjaan dia seperti itu. Ngetes-ngetes orang katanya, setelah itu kalau orang itu lolos, dikasih hadiah. Kalau nggak lolos, nggak dikasih. Nah itu yang dia lakukan katanya. Makanya saya juga baru cek, baru tahu juga tentang dia setelah viral seperti ini. Dan memang misi mereka datang ke NTT adalah untuk bantu anak-anak korban badai Seroja dengan membangun sekolah bagi anak-anak tersebut. Tetapi itu menjadi rusak karena konten mereka ini, ya, yang mana di sini katanya untuk ngetes kejujuran orang NTT. Dan kita lihat penjelasannya setelah mereka tinggalkan bapak yang bingung dan tidak tahu apa-apa. Tuduhannya ini sangat-sangat. Nah, gimana tuh? Apakah bapak itu jujur nggak katanya? Dia jawab tidak, pokoknya tidak. Dia nggak ada jujur, 100% nggak jujur katanya. Dia katakan dia berbohong, bapak itu berbohong. Kenapa dia nggak panggil kita? Lagi-lagi dia menuduh bapak itu berbohong, ya. Dan Anda tahu video ini viral dan tuduhan ini sudah menyebar kemana-mana. Dengan tuduhan mereka yang bahwa bapak ini adalah berbohong, tidak jujur. Jadi bapak itu nggak lulus tes kejujuran. Emang dia ini siapa ini bisa ngetes-ngetes orang? Apakah dia ini Tuhan ini? Apakah dia ini malaikat ini bisa tes-tes orang? Apakah dia terlalu suci jadi dia bisa ngetes-ngetes orang? Ini nih saya benar-benar nggak suka itu lihat para konten kreator ya yang suka bikin sosial eksperimen, ngetes-ngetes orang. Yang dites itu adalah orang-orang yang tidak berdaya, orang-orang yang tidak mampu, orang-orang yang sederhana. Kenapa mereka nggak ngetes itu orang-orang
yang ada di mall, orang-orang yang biasanya secara penampilannya adalah orang berada. Kenapa bukan orang-orang itu yang dites? Kenapa orang-orang sederhana yang dites? Dan mereka melakukan itu, kemudian setelah itu mengambil sebuah kesimpulan secara sepihak, tanpa mau cari tahu seperti apa konteks daripada orang yang mereka hakimi dengan kesimpulan mereka yang diambil secara sepihak itu. Seperti Bapak tadi, mereka tidak pernah mau dengarkan penjelasan dia, mengapa dia tidak panggil. Mengapa handphone itu tidak dia angkat waktu mereka telepon. Tentu Bapak itu juga punya penjelasan, ya. Bisa jadi waktu orang telepon dia nggak berani ngangkat karena memang bukan budaya kita di sini. Kalau bukan barang kita nggak bisa berani ngangkat meskipun handphone itu berbunyi. Siapa yang berani pergi swipe itu untuk terima telepon itu? Bukan budaya kita. Mungkin budaya kau di tempatmu mungkin begitu. Mungkin di rumah kamu begitu. Kalau ada orang yang tinggalkan handphone, lalu orang telepon, kamu angkat, kamu terima telepon itu. Lah di daerah tidak ada orang yang berani ketika ada orang yang ketinggalan handphone, lalu ada yang nelpon, lalu kemudian kita ujuk-ujuk terima, nggak ada yang kayak begitu. Nah, konteks seperti ini tidak dipahami oleh si budak ini. Kemudian dia memberikan sebuah justifikasi, sebuah penghakiman secara tidak adil kepada Bapak ini, bahwa Bapak ini tidak jujur dan Bapak ini telah berbohong. Hanya karena Bapak ini tidak panggil dia waktu dia pergi meninggalkan handphone itu, baik itu secara sengaja atau tidak sengaja di warung daripada Bapak tersebut. Dan saat mereka ada di kapal penyeberangan, mereka juga telepon katanya, tapi Bapak itu nggak angkat. Ya, lalu kemudian mereka kembali. Setelah itu mereka ambil handphone itu dan memberikan sebuah pengadilan sosial dengan mengatakan Bapak itu adalah Bapak yang tidak jujur, Bapak yang berbohong. Gara-gara video ini akhirnya jadi viral dan sekarang banyak orang yang mereaksi, ada pengacara hukum, ada artis yang terus juga membahas video ini, dan saya dengar-dengar dia sudah minta maaf katanya, tetapi si pembuat video ini saya lihat bukannya minta maaf, tetapi justru membuat pembelaan diri. Kiranya video ini menjadi satu pembelajaran bagi kita untuk tidak mudah memberikan sebuah penghakiman kepada orang lain tanpa kita mau mendengarkan versi dan konteks daripada orang yang kita hakimi dengan kata-kata kita. Kalau terjadi begini, viral seperti ini, dicari-cari orang NTT, baru kemudian menyesal dan minta maaf. Sehingga apapun yang baik selama ini yang dilakukan, akhirnya menjadi buruk, menjadi jelek, hanya gara-gara setitik nila susu sebelanga menjadi rusak. Terima kasih untuk Anda yang menyaksikan video ini.